Halo semuanya, selamat datang di Andai Channel. Sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan bahwa video ini mengandung spoiler ya guys. Dan perlu diketahui, alur cerita novel dan donghua pada dasarnya sama. Hanya saja ada beberapa bagian yang tidak ditampilkan atau dipotong dalam versi film atau donghuanya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya supaya kamu gak ketinggalan update donghua dari novel terbaru dari channel ini. Oke, kalau kamu sudah siap dengan semua spoilernya, yuk kita langsung masuk ke videonya. Cus. Di episode sebelumnya, di saat Hanli dan pasukan lainnya sedang berbincang di aula, tiba-tiba terdengar suara genderang, menandakan bahwa pasukan Maulan telah tiba di luar formasi. Dua pendekar sihir tingkat tinggi itu tampak membicarakan bagaimana cara menghancurkan formasi besar di hadapan mereka. Setelah selesai berdiskusi, kultivator jangkung dan kurus itu menghilang dan muncul di sisi sosok hitam dengan tubuh diselimuti cahaya biru langit. Tuan Heavenweep, apakah kita akan segera mulai? Formasi di sini lebih kuat dari sebelumnya. Ku dengar ada beberapa kultivator Nessential. Sepertinya ini akan memakan waktu, ujarnya. Tidak perlu menyerang lebih dulu, jawab pendekar sihir berjubah hitam sambil menggeleng. Mereka sudah bersiap muncul. Kita lihat dulu kekuatan mereka sebelum bertindak. Suaranya terdengar serak dan aneh, seolah tak memiliki lidah, membuat siapapun yang mendengarnya merasa tidak nyaman. Pendekar sihir jangkung itu terkejut dan menatap ke bawah. Kabut hijau yang semula tenang mendadak bergejolak, terbelah oleh kilatan cahaya dari dalam. Tak lama kemudian, 7 garis cahaya melesat ke udara dan menampakkan diri, 5 kultivator Nessential dan 2 kultivator Core Formation. Atas perintah pria botak itu, tak ada kultivator tingkat rendah yang ikut serta, kecuali para kultivator formasi inti dari lembah teras langit dan Chong Suzi. Hanli berhenti di udara dan menatap pasukan pendekar sihir. 10 pendekar sihir terdepan segera menarik perhatiannya, terutama sosok berjubah hitam yang memancarkan aura mengerikan. Ia tak sanggup menatap lama dan tanpa sadar mengalihkan pandangan. Sosok itu mengingatkannya pada betapa tulang Xiaocha. Jangan-jangan dia juga kultivator dao hantu, pikir Hanli dengan hati bergetar. Namun, aura orang ini terasa berbeda, sesuatu yang belum bisa ia pahami. Saat kedua pihak berhadapan, seorang pendekar sihir yang dililit ular piton tiba-tiba berubah menjadi bola api raksasa dan melesat ke arah para kultivator. Namun, Hanli dan yang lainnya tetap tenang, hanya menatapnya dengan dingin. Bola api itu berhenti sekitar 20 meter di hadapan mereka. Panasnya menyengat, membuat banyak kultivator merasa tertekan. Dari dalam api, sebuah bayangan muncul disertai suara menggelegar. Aku Xu Yao, bijak agung suku ritual api. Kalian pasti ingin menguji kekuatan kami kan? Bagaimana pertarungannya? Mau 1 lawan 1 atau pertempuran bebas? 1 lawan 1, jawab pria botak dengan dingin. Biarlah surga yang menentukan hidup dan mati. Xu Yao tertawa keras. Hahaha, baik, aku akan menjadi yang pertama. Kirim lawanmu. Para kultivator murka mendengarnya. Pak Tuama dengan wajah muram penuh niat membunuh berubah menjadi cahaya putih dan melesat maju. Pria botak sempat ragu, namun akhirnya membiarkannya saja. Kuyao mundur perlahan diikuti Pak Tuama hingga mereka berada di tengah medan, cukup jauh dari kedua pihak agar bertarung tanpa gangguan. Pria botak lalu bertanya pada kultivator berwajah pucat, apa kemampuan bijak Maulan ini? Teknik apinya sangat kuat, jawabnya dengan kesal. Ular piton apinya luar biasa lincah. Seorang kultivator formasi inti dari lembah teras langit pernah berubah jadi abu karenanya. Pria botak mengangguk dan menoleh ke Gu Shuangpu. Seni kebenaran agung seharusnya unggul melawan api bukan? Belum tentu, jawab Gu Shuangpu ragu. Jika api biasa tak masalah, tapi jika melibatkan 3 esensi roh api duniawi, itu di luar batas seni kebenaran agung. Namun, rekan Taoisme tetap yang paling cocok. Setidaknya,
Ia mampu menahan pengaruh jahat api itu. Pria botak pun sedikit tenang. Han Li menatap ular api dalam bola api raksasa, cahaya biru berkedip di matanya. Ekspresinya berubah aneh. Di medan pertarungan, Pak Tua Ma membentuk segel mantra. Cahaya putih lembut menyelimuti tubuhnya, lalu ia mengeluarkan setitik cahaya perak yang berubah menjadi penggaris bercahaya. 1000 kilo perak memancar, disertai suara nyaring seperti jeritan ponik suci. Kuyao hanya menyilangkan tangan dan mencibir. Sikap meremehkan itu membuat Pak Tua Ma murka dan bersiap menyerang. Namun tiba-tiba, suara samar terdengar di telinganya. Ia terkejut dan menoleh. Han Li tersenyum tipis padanya. Pak Tua Ma segera memahami dan menatap Kuyao dengan serius. "Ular piton apimu bukan binatang roh biasa," katanya dengan dingin. Kuyao tersenyum sinis. "Benar, ia adalah roh api duniawi. Tak bisa disamakan dengan binatang spiritual." Ular piton api itu bergetar, memancarkan cahaya merah menyilaukan. Tanduk dan cakar muncul, sisiknya berkilau. Ia berubah menjadi naga api yang mengamuk di udara. "Roh api yang berevolusi!" seru pria botak kaget. Wajah Gu Suangpu pun menggelap. Pak Tua Ma menarik napas dalam. Lawannya jelas bukan pendekar sihir esensial biasa. Ia membuat niat menahan kekuatan dan memanggil sebuah harta karun bercahaya pelangi. Benda itu berputar di atas kepalanya. Sebuah gulungan kuning pucat. Gulungan itu perlahan terbuka, menampilkan diagram 8 trigram. Saat Pak Tua Ma memukulnya dengan segel mantra, fluktuasi dahsyat langsung terpencar. Wajah Kuyao berubah. Ia segera menunjuk ke depan. Naga api membuka mulutnya dan menyemburkan lautan api merah tua, menelan Pak Tua Ma dan diagram 8 trigram dalam kobaran api yang mengamuk. Pria botak dan yang lainnya tampak cemas saat melihat Pak Tua Ma diselimuti lautan api. Namun, mereka tahu, lelaki tua itu pasti memiliki alasan mengeluarkan gulungan tersebut. Benar saja, Pak Tua Ma berdiri dengan aman di tengah kobaran api. Kedua tangannya membentuk segel mantra. Sementara gulungan terbuka melayang di depannya. Cahaya putih berdenyut, angin menderu keras, dan pilar angin putih tiba-tiba muncul dari gulungan itu. Pilar tersebut berputar di area seluas lebih dari 30 meter, menyapu sebagian besar lautan api dengan mudah. Dengan teriakan marah, Pak Tua Ma melepaskan seberkas cahaya perak dari pilar angin. Cahaya itu langsung melesat menuju Kuyao, mengabaikan naga api di atasnya. Ia jelas paham, selama Kuyao terluka, kekuatan naga api yang terhubung dengannya akan melemah. Kuyao mencibir dan mengayunkan tangannya. Sebuah pedang terbang tembus pandang bercahaya merah muncul dan langsung menahan cahaya perak itu. Benturan keras terjadi di udara saat cahaya merah dan perak saling berjalin. Tatapan Kuyao menjadi dingin. Ia mengeluarkan 2 bendera merah kecil dan melemparkannya ke udara. Dalam sekejap, bendera itu membesar hingga setinggi 3 meter. Setelah melafalkan mantra, cahaya merah menyala dari bendera, memunculkan 2 pilar api tebal yang menyatu di tanduk naga api, membentuk awan api besar. "Ayo!" seru Kuyao sambil menyemburkan kabut ki merah ke naga api. Naga itu meraung gembira dan menerjang awan api, menghisapnya dengan rakus. Dalam sekejap, awan api lenyap. Tubuh naga api membesar drastis, mencapai lebih dari 30 meter, dengan kepala besar dan taring yang mengerikan. Sementara itu, pilar angin putih telah sepenuhnya meniup bersih lautan api, memperlihatkan Pak Tua Ma berdiri tegak di dalamnya. Ia menatap naga api itu sekilas, lalu melemparkan gulungan 8 trigram ke udara. Gulungan itu berubah menjadi cahaya pelangi dan melesat ke langit. Kuyao terkejut. Dari atas, fluktuasi ki spiritual yang aneh terasa. Disusul munculnya formasi 8 trigram raksasa selebar 100 meter yang diselimuti cahaya pelangi. Formasi itu jauh lurus ke bawah. Wajah Kuyao berubah drastis. Ia segera memerintahkan naga api menyerang. Semburan cahaya merah tua menghantam bagian bawah formasi, membuatnya bergetar sesaat, namun tidak menghentikannya. Dengan wajah pucat, Kuyao melancarkan rentetan bola api ke langit. Han Li terkejut. Ini bukan jimat, melainkan teknik murni yang tercipta seketika dari kultivasi tinggi.
Meski bola-bola api menghantam formasi seperti hujan meteor, hasilnya tetap nihil. Formasi 8 trigram terus turun dan sepenuhnya menyelimuti Kuyao serta naga apinya. Dari kejauhan, yang terlihat hanyalah formasi raksasa yang berputar perlahan. Pak Tuama tidak menunjukkan kegembiraan. Ia duduk bersila dengan khidmat, terus menopang formasi. Cahaya putih berputar di sekelilingnya, sementara formasi memancarkan kilat dan suara guntur memekakan ke telinga. Pendekar sihir bertubuh kurus, tampak gelisah, dan bertanya pada sosok berjubah hitam. Tuan Heavenwhip, apakah Sage Kuyao aman? Jika berbahaya, kita bisa mengabaikan kesepakatan dan menyelamatkannya. Harta karun ini terlalu aneh. Sosok berjubah hitam tertawa pelan. Tak perlu khawatir. Meski diagram 8 trigram tertinggi itu memang harta kuno yang hebat, lelaki tua itu belum memahami cara menggunakannya. Ia hanya memaksakan kekuatan spiritualnya. Metode kasar seperti ini akan segera menguras tenaganya. Pendekar sihir itu pun merasa lega. Di sisi lain, para kultivator Heavenly Sword diliputi perasaan campur aduk. Mereka senang melihat musuh terperangkap. Namun, karena Pak Tuama terlihat terus menahan formasi dengan susah payah, dalam hati, Pak Tuama mengumpat, harta karun ini sebelumnya mampu membantai kultivator formasi inti dengan mudah. Namun kini, serangan gabungan Kuyao dan naga api justru mampu mengganggu kestabilan formasi dan menguras kekuatan spiritualnya. Pertempuran mereda sesaat. Setelah suara ledakan samar dari dalam formasi, suasana menjadi hening. Wajah para kultivator semakin tegang. Hanya Hanli yang tetap tenang. Silvermoon menecak kesal dalam benak Hanli. Dia terlalu memaksakan diagram 8 trigram tertinggi. Harta kuno ini tak kalah dari bunga awan ungu. Kau mengenal harta ini? Tanya Hanli dalam hati. Tentu, tapi kualitasnya tampak rendah. Jika kualitasnya tinggi, Kuyao pasti sudah binasa. Hanli terdiam, pandangannya mengarah ke langit, dan alisnya mengernyit. Tidak bagus. Tiba-tiba, ledakan dahsyat mengguncang udara. Formasi 8 trigram robek, memancarkan sinar merah ke segala arah. Dari dalamnya, Kuyao muncul berdiri di atas naga api. Wajahnya merah. Naga api telah menyusut kembali ke tampak sangat lemah. Tak jauh darinya, Pak Tuama juga pucat dan kelelahan. Namun, ia tetap menggertakkan gigi dan mengangkat tangannya. Dalam kilatan cahaya pelangi, sisa formasi kembali berubah menjadi gulungan dan jatuh ke tangannya. Melihat gulungan itu hancur, wajah Pak Tuama langsung memucat. Jelas, harta karun tersebut telah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Sayang sekali, ujar sosok berjubah hitam dengan nada menyesal. Jika rekan Taois Kuyao tidak terburu-buru memaksakan vitalitas roh apinya untuk meloloskan diri, kekuatan sihir lelaki tua itu pasti sudah habis, dan ia sendiri yang akan menghentikan formasi tersebut. Pendekar sihir kurus kering itu merenung sejenak, lalu mengangguk setuju. Pak Tuama menggenggam gulungan itu dengan wajah pucat, lalu segera menyimpannya. Ia menatap Kuyao dengan tajam. Kuyao mendengus dan memerintahkan naga apinya kembali menyemburkan api. Tunggu! Teriak pendekar sihir kurus dari atas. Ia lalu menoleh ke para kultivator Heavenly Sword. Bagaimana jika kita akhiri pertarungan ini dengan hasil imbang? Kekuatan sihir mereka berdua hampir habis. Melanjutkannya hanya akan sia-sia. Pria botak terkejut, namun setelah bertukar pandang dengan Gus Wangpu, ia mengangguk. Baik, kita akhiri di sini. Pak Tuama jelas tidak rela, tetapi ia sadar tak ada gunanya memaksa. Kuyao pun menarik kembali naga apinya dan kembali ke barisan pendekar sihir. Pak Tuama turun dan menerima beberapa kata penghiburan, membuat ekspresinya sedikit mereda. Namun, di saat yang sama, sosok berjubah hitam dan lelaki tua keriput berbisik singkat. Tak lama kemudian, sosok berjubah hitam melayang ke medan pertarungan. Ia memandang para kultivator dengan tatapan dingin, bercampur jijik. Kali ini aku yang akan bertarung, dan pertempuran ini hanya akan berakhir dengan kematian. Jangan berharap bisa menghentikannya di tengah jalan. Ucapan itu membuat pria botak dan Gus Wangpu murka, tetapi keduanya ragu untuk maju. Mereka tahu, dua kultivator Nation Soul telah tewas di tangan makhluk ini. Aku yang akan maju, ujar Hanli dengan tenang.
Pria botak terkejut, namun segera merasa lega. Rekan Taoishan, berhati-hatilah. Jika terjadi sesuatu, kami akan turun tangan. Han Li tersenyum tipis, cahaya biru menyelimuti tubuhnya, dan dalam sekejap ia telah berdiri di hadapan sosok berjubah hitam. Sosok itu menatap Han Li. Matanya perlahan berubah dari hitam menjadi hijau, memancarkan aura mengerikan. Apakah kau iblis atau hantu? Tanya Han Li dengan tenang. Kau pikir orang tua ini manusia? Ia tertawa dingin. Ki hitam pekat melilit tubuhnya, disertai ratapan dan angin yin. Jadi kau manusia yang menempuh dao iblis atau hantu? Gumam Han Li. Cukup bicaramu, bentaknya. Kau akan mati sekarang. Ki hitam membungkus tubuhnya, lalu sosok itu membesar hingga setinggi 6 meter. Dari balik pusaran yin ki, tampak tanduk dan taring, dan berubah wujud iblis sepenuhnya. Mata Han Li bersinar biru, penampilan itu sangat familiar. Apa? Han Li terkejut, wujud ini persis seperti hantu 6 iblis puncak yang pernah ia hadapi dulu. Apa hubunganmu dengan Arsene Sigpet? Sosok iblis itu tertegun sejenak, lalu menyeringai. Aku tak tahu siapa itu. Mati saja kau. Ia mengebaskan tangan, menembakkan sesuatu yang langsung menghilang dari pandangan. Ekspresi Han Li berubah. Ia melesat mundur, dan seketika cakar hantu raksasa muncul di tempatnya berdiri tadi. Sosok iblis itu berseru kaget. Serangan yang bagus, kata Han Li dingin. Teknik dao iblismu memang mirip kultivator hantu. Siapapun yang salah menilai pasti celaka. Belum sempat sosok itu bereaksi, Han Li kembali bergeser. Cakar hijau lain muncul di udara kosong. Wajah sosok iblis itu mengeras. Kau pernah melawan kultivator hantu sebelumnya? Tentu saja, jawab Han Li sambil tersenyum samar. Meski begitu, dengan seni iblis kilat langit, kau tetap akan mati. Ia melolong keras, suaranya memekakan telinga. Ki hitam berputar liar. Dalam sekejap, sosok iblis itu menerjang ke depan dengan kecepatan mengerikan. Menciptakan bayangan, cakar-cakar hitam kehijauan muncul di sekeliling Han Li, siap mencabiknya. Han Li tetap berdiri tenang. Ia menepukkan kedua tangannya, guntur menggelegar, jaring petir emas terbentang di sekelilingnya, memancarkan cahaya menyilaukan. Sosok iblis itu memerintahkan cakarnya menyerang tanpa ragu. Namun seketika, panas menyengat dan rasa sakit luar biasa menyebar. Jaring petir emas menembus bayang cakar dan mulai menutup tubuhnya. Wajah sosok iblis itu berubah drastis. Sebuah peringatan lama dari gurunya terlintas di benaknya. Petir emas? Tidak mungkin. Jantungnya berdegup kencang. Tanpa ragu, tubuhnya tiba-tiba menyusut menjadi sekecil kurcaci. Lalu, dalam ledakan singkat, tubuh itu pecah menjadi untaian cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya, menyebar ke segala arah. Oke, itu tadi pembahasan kita kali ini. Kalau kamu suka, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar Mimin semangat bikin videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video Andai Channel selanjutnya ya. Bye-bye.